Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah ala nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Kepada seluruh pemirsa Gusta yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan di bulan suci ini kita bertemu kembali secara langsung. Dan untuk konten kali ini saya akan ngevlog dan akan berziarah ke makom salah satu waliullah yang berada di daerah Mangli, tepatnya Giri Rejo Mangli, yaitu di sekitar pagar gunung daerah atas sana. Dan kali ini saya lewat via lewat jalan Salatiga, Magelang Salatiga ya. Nanti kita di Ngablak terus belok kiri, terus nanti kita turun lewat Gerabak pun bisa sebenarnya, tapi kali ini saya memang cari jalan yang agak santai dari Ngablak. Dan untuk keseruannya nanti kita bisa lihat vlog berikut. Sambil menuju Mangli, saya terangkan rute yang ada di gambar, bahwa untuk yang biru tebal itu lewat Gerabak. Setelah nanti dari Gerabak lurus naik, tapi untuk jalan agak ekstrim, jadi ada dua arah. Nanti ambil yang sebelah kanan, jangan yang sebelah kiri. Kemudian yang biru laut itu dari arah Magelang sampai atau arah Salatiga. Kemudian nanti setelah di Ngablak kita ambil arah kiri, baru nanti turun menuju arah Mangli. Posisi ini saya ambil dari terminal kota Magelang. Jika sedikit saya mempunyai saran, alangkah lebih baiknya jikalau kita ambil dari arah Magelang ke Salatiga, karena selain jalannya agak enak, kemudian nanti setelah di Ngablak kita baru turun. Nah, barulah ketika kita pulang ke Magelang itu ambil arah yang lewat Gerabak, agar nanti mobil bisa mudah untuk menuju arah ke Giri Rejo Mangli. Dusun Mangli terletak persis di lereng Gunung Andong dengan ketinggian 120 dpl, yaitu terletak di Jawa Tengah. Dari teras masjid, para santri bisa melihat hamparan rumah-rumah di kota Magelang dan Temanggung dengan jelas. Pemandangan ini lebih menarik jika dilihat dari malam hari, di mana lautan lampu menghiasi malam. Sebelum kita melanjutkan ke Mangli, saya di sini istirahat di daerah sekitar Madyagondo, dan nanti jalan yang akan kita tempuh kita turun. Tapi karena saya melihat view Gunung Andong yang indah, nanti untuk posisi makam Mbah Mangli itu berada di bawah gunung itu ya. Jadi mungkin perjalanan ini kurang lebih ya hampir tinggal sekitar 15 menit kita sampai. Dan makam Mbah Mangli ini bisa bisa dilakukan dari beberapa arah, dari Salatiga bisa, atau dari Kopeng. Nah, kalau saya ini dari Ngablak masuk, kemudian untuk yang dari bawah mungkin dari Gerabak ya, dari Secang Gerabak kemudian naik. Nah, itu jalannya ada dua, nanti bisa dicari di Google Map. Tapi untuk daerah Gerabak itu kita naiknya tanjakan,
Saya ambil arah posisi ini karena kita nanti ini arahnya kita turun, nah pulangnya kita lewat Grabak. Mungkin itu pemirsa, kita sambil melihat pemandangan bisa kita lihat nih tanaman di sini. Memang saya mampir karena keadaan yang cukup indah. Oke pemirsa, ini di sebelah kanan ini desa Mangli ya, dan kalau kita lihat di depan itu ada tugu. Nah, ini adalah tugu untuk memasuki desa Mangli, dan kita akan belok kanan ya, kanan Mangli. Ini desa Mangli, dan kalau dilihat bisa dilihat itu ada masjid itu, ini juga termasuk pondok. Jalannya agak tajam, hati-hati bagi para pemirsa pengendara mobil, harus ekstra hati-hati karena di sini semua jalan agak ekstrim ya. Nah, oke, kita lihat depan kamera bisa dilihat. Nah, itu ini adalah pondok Mbah Mangli ya. Nah, dan sekarang juga masih aktif, masih berada, dan ini posisi ada sebelah kanan dan kiri. Ini jalan lurus ini, jikalau kita langsung menuju lurus itu bisa menuju pulang ke arah Grabak, dan bisa kita lihat untuk lokasi pintu masuk makam berada di sebelah kiri, sedangkan makam berada di sebelah kanan, makam dari beliau Simbah Kyai Mangli. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Simbah Kiai Haji Hasan Asy'ari atau Mbah Mangli. Memiliki aturan tidak boleh memfoto ataupun merekam video di area makam ini. Maka dari itu kami juga mengikuti prosedur yang pasti. Kami tujuannya adalah untuk ziarah. Nah, setelah ziarah, dan ini adalah lokasi lebih jelasnya, lebih detailnya, dan saya sudah baru saja ziarah, dan rasanya belum lengkap jika kita sudah ziarah namun tidak menceritakan tentang beliau Mbah Mangli. Dan dari itu saya sedikit akan bercerita tentang beliau Kiai Haji Hasan Asy'ari atau sering disebut Mbah Mangli. Hampir semua kalangan di seluruh pelosok, terutama khususnya Magelang, umumnya di Jawa Tengah, ini sudah memahami dengan karomah beliau. Ada ciri khas yang tersendiri jika kita mengaji di Girirejo atau Mangli ini maupun di daerah Mejing, yaitu tempat pengajian setiap bulannya oleh Mbah Mangli, yaitu identik tidak ada pengeras suara atau sound ataupun speaker. Artinya walaupun tidak ada pengeras suara, pengunjung jauh pun tetap bisa mendengar dari pengajian Mbah Mangli ini. Ini yang menjadi karomah beliau, karena Mbah Mangli ini juga adalah mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Selain karomah, beliau ngaji tanpa
pengeras suara, beliau juga mempunyai ciri khas ataupun karomah. Mbah Mangli bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Beliau bisa mengisi pengajian di Mangli, namun pada saat bersamaan beliau juga mengaji di Semarang, Wonosobo, Jakarta, dan bahkan di Sumatera. Pada tahun 1959, Mbah Mangli mendirikan pesantren Salafiyah, namun tidak memberikan nama resmi pada pondok tersebut. Lambat laun pondok tersebut dikenal dengan nama Ponpes Mangli, dan beliau sosok Hasan Asy'ari dikenal masyarakat dengan nama Mbah Mangli. Nama ini diberikan masyarakat karena ia menyebarkan Islam dengan basis dari Kampung Mangli, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Pesantren Mangli merupakan salah satu lembaga pendidikan yang unik dan menarik. Banyak ulama yang besar yang dicetak dari pesantren ini. Sepak terjang pesantren tasawuf ini tidak terlepas dari sosok sang pendiri yang memiliki banyak cerita keajaiban. Konon dulu para santri jikalau waktu jam 3 itu dibangunin, kemudian disuruh mandi. Padahal untuk lokasi Mangli ini tingkat kedinginan ini Masya Allah dingin sekali, tapi para santri harus diwajibkan untuk mandi, dan kemudian setelah mandi nanti harus membawa batu dari sungai dibawa ke pondok untuk pembangunan pondok pesantren. Mbah Mangli menyebarkan Islam di lereng pegunungan Merapi, Merbabu, Andong, dan Telomoyo. Beliau juga termasuk sosok yang menjadi mursyid di Thorekoh Qadiriyah Naqsabandiyah. Ada cerita lain juga, Mbah Mangli berhasil mengislamkan kawasan yang dulu menjadi markas para begal dan perampok tersebut. Pada masa itu daerah tersebut dikuasai oleh kelompok begal kondang bernama Merapi Merbabu Kompleks atau disingkat MMC. Di akhir kisah ini, Mbah Mangli meninggal dunia pada akhir 2007, dan pendidikan pesantren sekarang ini diteruskan oleh Gus Munir, sosok sederhana namun penuh wibawa. Kemudian ada seorang putra lagi yaitu Gus Thohir yang berada di Janggalan, Kecamatan Grabak, dan kemudian ada yang putri yang bernama Ning Nima Unah dan Nima Iyah serta Ning Nibariyah yang bersama-sama mempertahankan tradisi pesantren ala Mbah Mangli. Dan jalan ini adalah jalan lokasi pulang menuju ke arah Magelang tapi via Grabak. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan ziarah pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan tetap kita teruskan video ini melihat view pemandangan di sekitar Lembah Mangli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.